Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua, jumpa lagi dengan saya Indah Puramasari. Pada kali ini saya akan membuat video simulasi bagaimana pengelolaan di dalam kelas. Karena kita saat ini masih berada pada pandemi COVID-19, pengelolaan kelas kali ini saya laksanakan secara virtual atau daring melalui media Zoom Meeting. Baiklah anak-anak, sesuai yang telah Ibu sampaikan tadi di awal, maka hari ini kita akan belajar mengenai lembaga sosial. Namun sebelumnya, supaya Ibu tidak merasa berbincang sendiri, ayo silahkan videonya dinyalakan terlebih dahulu. Yang belum mandi, tidak apa-apa, segera cuci muka supaya rasa fresh dan tidak mengantuk. Ayo Andika, videonya segera dinyalakan. Yang perempuan-perempuan yang berhijab segera diambil hijabnya, meskipun masih di kamar, dimanapun berada tidak apa-apa. Sekarang sudah pukul 7:15. Untuk mempersingkat waktu, Ibu akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, siapakah yang sudah membaca modul yang telah Ibu bagikan semalam? Iya. Oh, Tika sudah membaca. Kalau sudah membaca, Ibu ingin bertanya Tika, apakah yang Tika baca semalam? Baik, itu merupakan pengertian dari lembaga sosial. Tidak hanya Tika saja yang Ibu harapkan, Ibu mengharap semua siswa di sini sedikit banyak sudah membaca dan menyimak modul yang telah Ibu bagikan semalam. Baiklah, Ibu rasa sedikit banyak anak-anak sudah mengetahui apa itu pengertian dari lembaga sosial. Untuk lebih jelasnya, kali ini Ibu memiliki tugas. Jadi, di dalam kelas ini terdapat 35 atau 37 siswa? Ya, silakan dibentuk menjadi 7 kelompok. Masing-masing kelompok mendapatkan tugas pada modul bagian 3 di halaman 25. Silahkan dibuka terlebih dahulu. Sudah dibuka ya? Nah, kelompoknya sudah Ibu bagikan melalui grup. Jadi setelah ini anak-anak akan Ibu membuat panel di dalam Zoom Meeting ini. Setiap kelompok silahkan anak-anak berdiskusi terlebih dahulu sesuai dengan tema yang telah Ibu tentukan. Kemudian setelah berdiskusi, semuanya akan kembali pada Zoom Meeting pada kali ini dan melaksanakan presentasi singkat. Masing-masing kelompok mendapatkan waktu selama 2 menit saja. Baiklah, Ibu telah meninjau dari berbagai panel yang telah Ibu bagi tadi, dan semuanya sudah bekerja sama dengan baik, dengan kompak, dengan sungguh-sungguh, dengan antusias tentunya. Dan dipersiapkan, setelah ini kita akan melaksanakan presentasi. Tidak lama-lama, kepada kelompok 1 silahkan. Baik, kita beri apresiasi untuk kelompok 1 yang telah menyampaikan hasil diskusinya dengan baik sekali. Mungkin dari teman-teman lain atau dari anggota kelompoknya ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ditanyakan? Oh, sudah paham semua. Baik. Lanjut ke kelompok 2, membahas mengenai norma-norma di dalam masyarakat. Ayo, kelompok 2, siapa yang mau menyampaikan? Jangan lupa di-unmute ya, dan videonya tetap dinyalakan. Baik, sudah selesai? Begitu luar biasa, tidak kalah menarik kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya. Untuk yang pertama, Ibu akan menjelaskan pengertian lembaga sosial. Tadi sudah dibahas oleh kelompok 1. Ayo, siapa yang ingin mengulangi sekali lagi? Iya, betul sekali. Jadi lembaga sosial itu merupakan keseluruhan sistem atau norma yang terbentuk berdasarkan tujuan, fungsi tertentu di dalam masyarakat. Nah, lembaga sosial ini muncul karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan dari orang lain untuk memenuhi
memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, sehingga masyarakat terhimpun di dalam suatu kelompok. Nah, kelompok-kelompok tersebut dinamakan lembaga sosial. Nah, di dalam masyarakat tersebut kita sering mendengar atau mengenal terdapat 4 norma yang harus kita pelajari dan harus kita amalkan di masyarakat. 4 norma tersebut apa saja? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Mari kita ulang sekali lagi. Jadi, norma-norma tersebut adalah yang pertama, norma cara atau usage, kebiasaan atau flakse, tata kelakuan atau mores, dan adat istiadat yang apa? Kalau adat istiadat apa? Iya, custom. Nah, supaya anak-anak bisa mengetahui 4 tingkatan norma tersebut, maka ibu akan sedikit bercerita. Coba anak-anak membayangkan nih di lingkungan sekitarnya. Norma-norma tersebut sebenarnya sudah ada tertanam di lingkungan sekitar anak-anak, tetapi anak-anak mungkin belum menyadarinya. Bagi contoh yang pertama ada apa? Norma cara atau usage ini merupakan suatu norma, aturan yang apabila dilanggar oleh masyarakat maka tidak mendapatkan hukuman yang berat. Biasanya hanya mendapatkan teguran saja. Seperti apa? Contohnya? Ya, seperti membuang sampah tidak pada tempatnya. Hal itu merupakan perbuatan yang tidak terpuji karena sudah mengotori lingkungan sekitarnya. Akan tetapi pelanggar ini nanti tidak akan mendapatkan hukuman pidana atau hukuman yang berat. Merupakan norma kebiasaan atau flakse. Yang namanya kebiasaan tentunya suatu kegiatan atau aktivitas yang terus diulang-ulang di masyarakat. Nah, kebiasaan ini biasanya sudah turun-temurun atau sudah diajarkan dari ibunya ke anaknya, dari nenek ke anaknya, seperti itu. Seperti contoh, apabila kita berjalan berada di depan nenek kita, maka kita tidak boleh tiba-tiba lari begitu saja. Maka kita harus mohon izin, kita menundukkan kepala untuk menunjukkan rasa sopan santun, seperti itu. Ketiga, merupakan norma pengatur kelakuan bertindak. Maksudnya apa? Maksudnya norma ini sudah dijadikan patokan tertentu di dalam masyarakat atau di dalam lingkungan untuk mengukur mana sih yang dilanggar, mana sih yang benar, dan mana sih yang salah, seperti itu. Contohnya saja, ketika kita di sekolah, kita ada yang namanya peraturan sekolah. Nah, peraturan sekolah tersebut sudah disusun dengan sedemikian rupa oleh Wakasek biasanya. Nah, di situ terdapat poin-poin tertentu, semisal tidak boleh terlambat, tidak boleh menggunakan kaos kaki lain sesuai ketentuan. Nah, apabila terdapat siswa yang melanggar, maka ia akan dikenai sanksi oleh pihak sekolah. Karena apa? Karena sudah terdapat nilai tata kelakuan atau mores. Norma yang terakhir atau yang keempat ini merupakan norma adat istiadat atau custom. Sesuai identitasnya aja sudah jelas ya, bahwa adat istiadat. Yang adat istiadat ini merupakan nilai yang tertanam di dalam masyarakat. Bedanya dengan nilai tata kelakuan, kalau misalkan tadi ibu menyontohkan di sekolah itu kan biasanya tertulis, jelas, ada peraturan tertulisnya. Kalau adat istiadat ini lebih ke secara pembiasaan atau nilai-nilai yang tertanam di dalam masyarakat. Nah, apabila ada yang melanggar, maka hukum adatlah yang akan menghukum atau menindaklanjuti. Seperti itu. Mungkin dari beberapa norma yang ada di masyarakat tadi, apakah dari anak-anak ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu? Kalau tidak ada yang tanya, ibu ini yang bertanya. Ayo, siapa yang mau menjawab pertanyaan ibu? Coba sebutkan ada berapa norma yang ada di masyarakat. Saya ingin Haikal yang menjawab. Silakan videonya dinyalakan dan di-unmute terlebih dahulu. Baik, Haikal sudah menjawab dengan tepat sekali, berarti tandanya tidak ada yang mengantuk. Kalau tidak ada yang mengantuk, maka ibu akan melanjutkan materi selanjutnya. Anak-anak, selain kita harus mengetahui norma-norma yang ada di masyarakat, kali ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis dari lembaga sosial. Siapa yang sudah membaca lagi? Ayo, mungkin tadi dari kelompok 3 mau ada yang menjawab lagi? Ya, betul sekali. Jadi, di dalam
masyarakat itu terdapat banyak sekali jenis-jenisnya. Apa saja? Coba kita sebutkan secara bersama-sama. Yang pertama merupakan lembaga keluarga, yang kedua lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga budaya, agama, dan juga lembaga politik. Nah, masing-masing lembaga tersebut tentunya memiliki fungsi peran yang berbeda. Kenapa berbeda, Bu? Jelas berbeda karena anggota-anggota di dalamnya berbeda juga. Jadi lembaga tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan anggotanya. Setelah anak-anak tadi mengetahui berapa jenis lembaga sosial, mari kita sebutkan bersama-sama kira-kira fungsi lembaga sosial secara umum itu apa sih? Ayo, siapa yang mengetahui? Ya, lembaga sosial yang ada di masyarakat mempunyai peran dan fungsi dalam upaya mencukupi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar setiap anggota masyarakat. Nah, lembaga sosial secara umum mempunyai fungsi sebagai berikut. Ayo, siapa saja yang mengetahui? Yang pertama, memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan, dan yang ketiga, memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengadilan sosial atau disebut kontrol sosial. Di anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik. Tidak ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, silahkan anak-anak lembar diskusi kelompoknya tadi jangan lupa dikumpulkan pada ibu. Kemudian tugas selanjutnya anak-anak secara individu bisa dikerjakan di rumah. Setelah ini akan ibu bagikan LKPD-nya, lembar kerjanya, kemudian dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Itu tadi merupakan video simulasi bagaimana sih cara mengelola kelas yang secara virtual atau daring. Nah, biasanya kita itu kewalan ketika tiba-tiba sinyalnya terputus ataupun terdapat siswa yang tidak connect atau tidak nyambung ketika kita ajak interaksi. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.